Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini, di mana kita akan bersama-sama mengeksplorasi bagaimana fitrah Islam menjadi landasan pendidikan yang sejati. Kita akan melihat bagaimana setiap manusia lahir dengan potensi unik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana tugas pendidik, guru, dan orang tua adalah membantu mengeluarkan dan mengembangkan potensi tersebut. Untuk memahami lebih dalam tentang konsep fitrah, kita bisa merujuk pada ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini menyampaikan bahwa setiap manusia lahir dengan fitrah, yaitu kecenderungan alami untuk mengikuti jalan yang lurus dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk membangkitkan potensi alami ini dan menjaga mengembangkannya sesuai dengan kehendak Allah. Firman Allah dalam ayat lain, surat Al-A'raf ayat 172, ya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki pengetahuan bawaan tentang Tuhan yang tertanam dalam fitrah mereka. Dalam perspektif ini, konstruksi pengetahuan tidak berarti menciptakan sesuatu yang baru, yang benar-benar baru, melainkan mengkonstruksi ulang apa yang sudah ada dalam fitrah manusia. Ini seperti konsep anamnesis, mengingat kembali konsepnya Plato. Pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan sebenarnya adalah pengaktifan kembali pengetahuan yang telah diajarkan Allah kepada manusia sebelum penciptaannya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tadi tentang kesaksian primordial. Kesaksian primordial itu merujuk pada peristiwa yang terjadi di alam ruh ketika Allah mengumpulkan seluruh keturunan manusia sebelum mereka lahir di dunia dan membuat mereka pengakuan ketuhanannya. Jadi dalam teori konstruktivisme yang berbasis fitrah, proses belajar adalah menggali dan mengingat kembali pengetahuan dasar tentang Tuhan, tentang moralitas dan tujuan hidup yang telah tertanam dalam jiwa manusia. Pendidikan dalam konteks ini bertujuan untuk membangkitkan kembali kesadaran akan fitrah yang murninya, bukan untuk menambahkan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Pengetahuan itu tersimpan dalam diri manusia, dan tugas pendidikan adalah membantu siswa menemukan kembali dan mengaktualisasikan pengetahuan yang telah ada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuwahidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah,
maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Fitrah ini adalah keadaan suci yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia. Ia mencakup kecenderungan alami untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah, potensi untuk menjadi orang baik, serta bakat dan kemampuan khusus yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Fitrah dalam Islam adalah dasar yang berbeda dari teori-teori pendidikan modern seperti nativisme dan empirisme. Silakan teman-teman lihat video saya tentang nativisme dan empirisme, atau video-video yang lain dari orang lain, dari channel lain tentang nativisme dan empirisme. Fitrah bukan hanya kemampuan bawaan bersifat kognitif dan biologis, tetapi juga mencakup kesadaran spiritual yang tinggi, kesadaran akan eksistensi Tuhan, dan kecenderungan untuk berbuat baik. Teori fitrah dalam Islam berbeda dengan teori kognitif, teori konstruktivisme, teori behaviorisme yang seringkali didasarkan pada konsep empirisme, tabula rasa, manusia yang lahir tanpa pengetahuan. Dalam konsep tabula rasa, pikiran dianggap sebagai kertas kosong yang diisi oleh pengalaman dan lingkungan. Ulama-ulama Islam abad pertengahan sampai abad modern telah banyak membahas tentang konsep fitrah ini. Yang pertama misalnya Al-Kindi yang hidup tahun 801 sampai 873 Masehi. Al-Kindi, seorang filsuf muslim dari era awal filsafat Islam, membahas tentang jiwa manusia yang memiliki potensi bawaan untuk berkembang. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah fitrah, pandangannya tentang potensi manusia dan keterkaitannya dengan akal dan pencerahan diri mendekati konsep tersebut, konsep fitrah. Al-Farabi yang hidup tahun 872 sampai 950 Masehi, Al-Farabi berbicara tentang kecenderungan alami manusia untuk mengejar kebaikan dan kebahagiaan. Meskipun dia lebih banyak berfokus pada akal sebagai sarana untuk mencapai kesempurnaan, konsep tentang potensi bawaan manusia juga bersinggungan dengan gagasan fitrah. Menurut Al-Farabi, manusia memiliki kemampuan alami untuk mencari pengetahuan dan kebenaran. Yang ketiga, Ibnu Sina yang hidup tahun 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina menekankan pentingnya akal dalam perkembangan manusia dan melihat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan potensi untuk mencapai pengetahuan. Menurutnya, jiwa manusia sejak lahir memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang yang bisa dipandang sebagai bentuk pemahaman tentang fitrah. Meskipun dia lebih condong ke arah rasionalisme daripada diskusi langsung tentang fitrah. Al-Ghazali yang hidup tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Al-Ghazali adalah salah satu ulama yang paling eksplisit membahas tentang fitrah. Dia melihat fitrah sebagai keadaan asli manusia yang cenderung kepada kebenaran dan pengenalan terhadap Allah. Dia mengaitkan fitrah dengan kesucian dan potensi manusia untuk mencari dan mengenali Tuhan melalui akal dan hati yang murni. Tasawuf yang digeluti oleh Imam Ghazali juga menekankan pentingnya menjaga fitrah agar tidak terkotori oleh dosa dan godaan duniawi. Ibnu Rushd lebih dikenal sebagai filsuf rasionalis, tapi dia juga mengakui adanya fitrah bawaan manusia untuk mengejar kebaikan dan kebenaran. Pandangannya tentang etika dan filsafat moral memperlihatkan bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk bertindak secara rasional dan adil, yang dapat dilihat sebagai bagian dari fitrah.
Nah, ulama-ulama modern juga banyak yang membahas tentang fitrah. Contohnya Muhammad Abduh yang hidup tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh seorang reformis Islam memperkenalkan pandangan fitrah sebagai potensi bawaan manusia untuk beriman kepada Allah dan mengikuti jalan yang benar. Dia percaya bahwa pendidikan dan lingkungan sangat penting dalam membentuk individu. Tetapi pada dasarnya, setiap manusia memiliki kecenderungan fitrah menuju keimanan dan kebaikan. Abduh menekankan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, yang secara alami cenderung kepada monoteisme dan keadilan. Muhammad Rashid Ridho yang hidup tahun 1865 sampai tahun 1935. Rashid Ridho, murid dari Muhammad Abduh, juga mendukung konsep fitrah dan melihat bahwa manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk mengenal Tuhan dan hidup menurut moralitas yang baik. Dia mengembangkan gagasan bahwa fitrah manusia akan berkembang dengan baik jika didukung oleh pendidikan dan sistem sosial yang Islami. Sayyid Qutb yang hidup tahun 1906 sampai 1966. Sayyid Qutb berbicara tentang fitrah dalam karyanya Mu'allimi fit Thoriq. Menurutnya, fitrah manusia adalah kecenderungan alami untuk beriman kepada Allah dan hidup sesuai dengan hukum-hukum Allah. Namun fitrah ini bisa terdistorsi oleh sistem yang tidak Islami atau lingkungan yang buruk. Qutb menekankan pentingnya pendidikan Islam untuk menjaga dan mengembangkan fitrah yang benar. Abul A'la Al-Maududi yang hidup tahun 1903 sampai 1979 Masehi. Maududi, seorang pemikir dan reformis Islam dari Pakistan, berbicara tentang fitrah manusia dalam konteks sistem sosial Islam. Menurutnya, fitrah manusia adalah bawaan untuk mengikuti kebenaran dan mengenal Allah. Dia berpendapat bahwa sistem sosial dan politik yang tidak Islami bisa mengganggu perkembangan fitrah itu, dan karenanya menekankan pentingnya negara dan masyarakat yang Islami untuk mendukung fitrah manusia itu. Abdullah Nasih Ulwan yang hidup tahun 1928 sampai 1987 Masehi. Abdullah Nasih Ulwan dalam karyanya Tarbiyatul Aulad fil Islam menekankan pentingnya menjaga fitrah anak melalui pendidikan yang benar. Fitrah menurut Ulwan adalah kecenderungan alami anak untuk mengenal Allah, dan tugas pendidikan adalah untuk menjaga dan membimbing fitrah ini ke arah yang benar. Jadi, kita bandingkan dalam teori nativisme seperti yang dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer, pengetahuan itu sudah ada sejak lahir. Manusia membawa warisan pengetahuan bawaan yang tidak terpengaruh oleh lingkungan. Di sisi lain, teori empirisme yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti John Locke mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman dan lingkungan. Namun Islam memiliki pandangan yang lebih holistik, yaitu fitrah. Fitrah menggabungkan unsur bawaan dengan keterbukaan terhadap pengalaman dan pendidikan yang baik. Dalam Islam, pengetahuan yang ada dalam diri manusia sejak lahir adalah pengetahuan spiritual dan dasar-dasar kebenaran yang Allah tanamkan. Lantas, apa peran guru dalam membuka dan menjaga fitrah ini? Pendidikan dalam konsep Islam bukanlah proses mengisi kepala siswa dengan pengetahuan baru. Seperti yang dikatakan oleh banyak ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam teori laduninya, tugas pendidikan adalah mengeluarkan pengetahuan yang sudah ada dalam diri siswa, pengetahuan yang tertanam dalam fitrah mereka. Guru dalam konteks ini berperan sebagai pendamping dan pemandu.
seperti Rasulullah SAW yang menjadi sahabat bagi murid-muridnya. Guru dalam Islam juga harus membimbing dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah membantu siswa membuka penutup bejana air bersih dalam dirinya. Guru memberikan alat, metode, dan motivasi, tetapi hanya siswa itu sendiri yang bisa membuka penutup itu. Guru harus meyakinkan siswa bahwa mereka adalah individu-individu yang baik, yang cerdas, yang berani, dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Guru harus memberikan bimbingan, namun pengalaman langsung adalah kunci untuk siswa menemukan siapa diri mereka dan bagaimana mereka bisa mengembangkan potensinya. Sekarang mari kita lihat bagaimana teori-teori pendidikan modern bisa diterapkan dalam kerangka teori fitrah Islam. Teori-teori seperti kognitif, teori konstruktivisme, teori behaviorisme telah banyak digunakan dalam pendidikan di seluruh dunia. Namun dalam Islam, kita perlu memahaminya dalam konteks fitrah. Teori kognitif misalnya. Dalam teori ini, pembelajaran dipandang sebagai proses mental di mana informasi diproses, disimpan, dan digunakan. Namun dalam Islam, proses ini bukanlah dari ketiadaan atau dari tabula rasa, melainkan merupakan rekonstruksi pengetahuan yang sudah ada dalam fitrahnya. Teori konstruktivisme. Konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman. Dari tema, akomodasi, asimilasi, dan ekilibrium yang dibangun. Dalam Islam, konstruksi ini bukan berarti membangun konstruksi baru, melainkan rekonstruksi ulang dari pengetahuan yang telah Allah tanamkan sebelum penciptaan. Ini mirip sekali lagi konsep anamnesisnya Plato. Teori behaviorisme. Behaviorisme menekankan pentingnya lingkungan dan perilaku yang bisa diamati. Dalam konteks fitrah, lingkungan dan pendidikan yang baik tidak membentuk manusia dari nol, tetapi membantu mereka mengekspresikan potensi fitrah mereka dengan cara yang terbaik. Teori progresivisme. Progresivisme mendorong eksplorasi dan penemuan. Dalam fitrah Islam, progresivisme digunakan untuk mencari cara-cara efektif agar siswa bisa membuka potensi mereka seluas-luasnya dengan guru sebagai pemandu, bukan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Setiap teori ini jika diaplikasikan dalam kerangka teori fitrah Islam tidak berangkat dari konsep tabula rasa yang kosong, tetapi dari paradigma bahwa siswa sudah memiliki pengetahuan bawaan dan potensi ilahi. Evaluasi pendidikan dalam konsep fitrah seperti apa? Evaluasi dalam pendidikan yang berangkat dari fitrah juga harus berbeda. Kita tidak bisa hanya mengandalkan penilaian kuantitatif seperti angka-angka atau ujian tertulis. Siswa bukan benda fisik yang bisa dikuantifikasi. Sebaliknya, kita harus menggunakan pendekatan evaluasi kualitatif, mungkin dengan student portfolio belajar siswa. Portofolio yang memungkinkan kita melihat proses pembelajaran secara keseluruhan, bukan hanya hasil akhir. Ini mencakup bagaimana siswa berkembang, tantangan apa yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka menemukan cara untuk mengatasi masalah. Evaluasi seperti ini jauh lebih komprehensif dan sesuai dengan konsep fitrah, di mana pembelajaran sepanjang hayat adalah kunci utamanya. Akhirnya, pendidikan yang berlandaskan fitrah bertujuan untuk membangun karakter. Fitrah tidak hanya mencakup aspek intelektual, tetapi juga akhlak dan spiritual. Pendidikan harus membantu siswa menemukan bakat dan potensi unik mereka. Namun pada saat yang sama, mereka harus diarahkan untuk manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepada Allah
melalui bakat mereka. Setiap orang diciptakan untuk suatu tugas hidup yang unik, dan pendidikan adalah sarana untuk membantu mereka menemukan tugas itu. Dengan demikian, siswa tidak hanya menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga pribadi yang taat, yang berkarakter kuat, dan mampu memberikan manfaat bagi umat. Inilah inti dari pendidikan yang berlandaskan fitrah Islam. Setiap anak adalah bejana yang berisi air murni. Tugas kita sebagai pendidik, guru, atau orang tua adalah membantu mereka membuka penutupnya untuk membiarkan potensi murni itu mengalir dan berkembang. Semoga kita semua bisa menjalankan peran kita dalam membimbing generasi masa depan untuk menjadi individu yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan umat manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.